Gimana Dere kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Sehat. Atau udah fit ya berarti ya? Udah fit. Fit ya? Fit. Sehat. Bagus. Karena tetap harus jaga kesehatan kita ya. Betul. Di tengah kondisi yang kayak gini. Iya. Bumi aja udah mulai nggak sehat nih. Wah, udah masuk lagu aja. Udah langsung masuk lagu nih. Sabar. Seperti yang sudah juga Dere pasti kalau kita ketemu di sini Dere juga terbarunya. Iya. Yaitu judulnya apa, Gong? Kota. Salah. Judulnya Rumah dong, Mafre. Rumah, betul ya. Nah, judulnya lagunya Dere selalu hampir satu kata terus. Satu kata ya. Kalau diurut dari pertama apa coba Dere? Ngetes masih ingat. Oke. Ingat dong kan lagu sendiri. Siapa tahu kan. Dua kota terus. Kota, tanya. Berisik dan rumah. Oke. Kota, tanya, berisik, rumah. Berisik lo tanya-tanya rumah terus. Iya. Itu adalah salah satu jadi kalimat nanti. Jadi akhirnya di single ke-4 yang lagi-lagi nyolong fokus lagi buat kami ya. Semoga buat Kanca Muda juga. Iya dong. Lagi-lagi nyolong fokus di telinga kami karena liriknya cukup serius kalau buat kita. Betul. Kita. Dari pertama malah sebenarnya lirik-liriknya Dere itu serius tapi santai gitu. Dan gimana tuh? Tapi santai. Santai tapi serius. Okay. Jadi bolos tapi kok mikir ya ternyata ya. Lagi-lagi di rumah ini. Sebenarnya kenapa akhirnya si Dere bikin namanya single terbaru dengan judul Rumah? Apakah kamu punya home issue itu gimana? Nggak home issue juga dong Pak. Atau punya kreditan rumah lagi ya nih? Nggak gitu. Atau lagi KPR ini? Enggak kan? Enggak dong Pak. Enggak gitu. Mungkin cerita pertamanya mungkin ya. Ini kita basa-basi biasanya dulu aja ya Dere. Oke. Kenapa kira bisa timbul single rumah sendiri? Karena takut akan masa depan sih sebenarnya. Awalnya banget sesimpel kayak aku banyak punya mimpi, aku masih mau lulus kuliah, aku masih mau keliling dunia, masih mau lakukan hal-hal menyenangkan lainnya, tapi kabarnya kan memang bumi kita tuh semakin sakit dan emang faktanya lagi sakit gitu, lagi menyeramkan gitu, krisis iklim dan segala macam. Jadi ya logikanya aku sendiri takut ya kalau memang bumi umurnya nggak panjang lagi, begitu juga kita gitu. Dan ya itu menyeramkan untuk aku. Oke, berarti Dere itu nulis lagu Rumah ini berdasarkan ketakutan Dere ya berarti ya, bukan dari kejadian apa terus akhirnya Dere bikin lagu ini. Ada didukung juga dengan gitu. Didukung juga dengan lingkungan yang kamu lihat juga. Gitu. Terus akhirnya kamu jadi punya ketakutan dan kekhawatiran yang sempat berlebih nggak kekhawatiran itu? Berlebih sih, dan makanya akhirnya memutuskan kenapa bersuaranya lewat lagu, karena aku ngerasanya kalau aku bersuara biasa, maksudnya interaksi verbal gitu ngomong, aku pasti nggak punya cukup power atau pede untuk ngomong kayak bumi tuh sakit loh gitu. Oke. Jadi akhirnya kamu menyampaikan kekhawatiran kamu ini lewat lagu rumah sendiri. Jadi bukan karena lagi kredit ya. Bukan karena lagi kredit rumah ya. Bukan lagi kebingungan cari rumah di mana juga. Betul ya. Beda ceritanya. Beda ya. Lagi-lagi karena kekhawatiran Dere. Tapi emang karena sebelumnya berisik juga gitu. Iya. Iya kan. Sering khawatir apa sering resah bagaimana? Iya, ini Dere overthinking terus ya jangan-jangan. Kenapa Dere? Ada sesuatu apa? Kenapa akhirnya kamu atau memang seperti itu cara berkarya mungkin karena keresahan-keresahan yang akhirnya kamu rasakan sendiri juga? Mungkin secara nggak sadar benar begitu sih sebenarnya. Bukan kadang, hampir semua laguku itu tuh emang kayaknya nih bagi musikus lain juga gitu. Nggak ada yang direncanain. Kalau aku sendiri pribadi nggak ada yang direncanain kalau
mau tulis lagu tentang tema ini gitu. Semuanya tuh benar-benar datangnya ya kalau aku ngerasa itu butuh disuarakan, dan kalau aku ngerasa tiba-tiba inspirasinya datang aja, dan kayak gue mesti bersuara nih tentang ini gitu. Jadi nggak pernah direncanakan, oh aku mau tulis lagu tentang bumi gitu, tapi emang beneran karena takut hilang gitu, takut nggak ada lagi di bumi. Jadi pada saat itu aja, karena wah ini aku lagi khawatir tentang ini sebenarnya timbul di tahun berapa kekhawatiran itu? Khawatirnya banget sebenarnya ini tuh udah mulai karena kan kepapar info di media sosial kalau emang serem banget krisis iklim itu udah dari beberapa tahun lalu. Cuman emang bener-bener ketar-ketirnya tuh mungkin 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin. Berarti Dere juga menulis lagu ini dari tahun kapan tuh? Menulis lagunya bareng Kak Tulus. Bareng Kak Tulus. Lagi-lagi ya Kak Tulus. Halo Kak Tulus, kalau ini ya ada lagi nonton juga mungkin ya. Halo Kak Tulus. Terima kasih sudah menjadikan Dere seperti saat ini yang thank you banget sudah menyajikan Dere. Suaranya tuh kepada perfect banget ya. Bro, man. Perfect banget. Aku kangen loh nonton Dere langsung di depan kita. Bener. My God, serius Dere. Semoga lagi ini dong secepatnya. Semoga kondisinya ya bisa kalau Dere nyanyi di depan kita tuh kita cuma bisa senyum sambil saya jadi blong. Iya. Kalau aku jadi blong lihat kamu nyanyi di depan kita. Udah selesai nih. Jadi masuk lagi ke rumah ya, rumah dan ternyata isinya adalah bumi. Apa tuh? Kalau rumah kan biasanya orang pikirannya rumah tuh ya udah isinya rumah, ada keluarga, ada bapak, ada ibu. Tapi ini rumah tuh kok malah isinya menceritakan tentang bumi ya? Betul. Wah, apa itu? Apa arti dalamnya? Karena awalnya banget sebenarnya sebelum dirilis itu kepikiran apa bumi aja ya judulnya. Cuman kayak itu kurang, malah menurut aku kayak ya udah ya emang bumi gitu. Cuman kalau dikasih judul rumah itu emang ya merepresentasikan, karena sebenar-benarnya faktanya rumah itu kan tempat kita bernaung dan tempat kita hidup, tempat kita tinggal gitu kan. Jadi ya emang faktanya kita tinggal di bumi gitu, nggak akan ada planet lain yang bisa kita tinggali selain bumi ya. Kalau bumi gone, bumi hilang ya kita juga mati gitu. Jadi ya kenapa itu akhirnya disebut rumah, karena emang beneran rumah kita. Berarti di single ini tuh Dere juga mengajak buat para pendengarnya kalau ayo anggap bumi itu menjadi rumah kita, di mana kita juga pengen rumah kita tuh nyaman, nggak pengen kayak rumah bocor, simpel itu ya berarti. Iya juga ya. Rumah bocor nggak nyaman. Rumah kebanjiran agak enak tidur. Bumi bocor ultraviolet Pak, perih Pak. Iya juga ya. Iya. Kalau hitamnya sih nggak apa-apa. Perinya. Benar-benar kalau kena sinar ultraviolet. Ya. Tapi sebenarnya kalau Dere sendiri percaya nggak di luar sana, di galaksi kita ini, apa tuh Pak? Ada nggak planet juga yang mungkin sebenarnya bisa kita tempatin? Atau mungkin someday kita bisa pindah ke sana? Percaya nggak ada hal itu? Dulu waktu jauh lebih muda, kayak sekarang udah umur berapa? Maksudnya kayak waktu SD. Udah tua deh. Oke, waktu SD, waktu lebih kecil ya, waktu masih kecil ya. Lebih kecil itu dulu percaya banget kayak ya ngapain maksudnya Tuhan menciptakan galaksi sebesar-besar itu, tapi yang cuman bisa ditinggalin manusia cuma satu planet. Tapi makin kesini kayak itu aneh sih emang. Kalau aku pribadi kalau dikasih kesempatan gitu ya, ayo kita ke Mars atau kemana, aku nggak mau. Aku cuma mau di bumi gitu ya. Kalau bumi gone ya udah aja ya, makanya kita gone juga gitu. Tapi kalau misalnya ini Dir, karena bentar, kita ini dulu mengkonklusi dulu tadi. Betul. Karena Dere ya udahlah ini bumi rumah kita, karena memang benar rumah banyak ya kan. Kayak sekarang aja di bumi rumah aja banyak banget kan. Betul. Tapi yang bisa kita punya kan cuma satu. Cuma bumi gitu. Kecuali kalau banyak duitnya ntar kita beli ya. Makanya sambil kredit ya. Makanya itu. Tapi Dere, kalau dari tadi kamu bilang kalau bumi gan kayak gitu ya. Ada nggak sih film yang menggambarkan tentang
Bumi Gun yang menurut kamu tuh film apa gitu deh? Penggambaran persis dengan kekhawatiran kamu. Betul. Apakah misal kayak Wall-E atau mungkin Waterworld. Wah, itu kan juga tuh serem tuh. Atau 2012. Wah. Udah lewat, Pak. Udah lewat 10 tahun, Pak. Ya, itu kan juga bukunya hancur. Iya. Coba ada nggak? Ada nggak? Menggambarkan. Mungkin betul. Itu salah satunya kayak waktu masih SD nonton itu tuh benar-benar kayak seremnya kalau bumi kayak gini. Mungkin kalau paling sekarang itu mungkin banyak juga yang udah nonton, tapi bagus banget filmnya juga. Ada aktris favorit aku juga itu Don't Look Up. Si ini siapa namanya, Jennifer Lawrence. Betul. Terus ada Leonardo DiCaprio gitu ya. Itu terus Jonah Hill. Siapa lagi tuh, banyak banget itu, bertabur bintang banget itu. Ada Millie Bobby Brown nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada Timothée Chalamet ada di situ. Iya betul. Chalamet gini. Chalamet. Oh itu berarti penggambaran Bumi Gun menurut Dere ya berarti ya. Oke. Don't Look Up itu ya, benar juga. Tapi itu kan hancurnya gara-gara ini ya, apa namanya? Komet. EFSE ya? Meteor Garden, Pak. Itu lebih ke Meteor Sarden, Pak. Kenyang, Pak. Sarden, Pak. Aduh. Oke. Tapi emang bumi benar-benar hancur lebur ya di situ ya. Walaupun di terakhir after creditnya Jonah Hill muncul kan. Mam? Di planet. Dan mereka menemukan planet lain yang menurut aku itu nggak relevan sih, ujung-ujungnya mereka juga mati dimakan burung kan. Betul sekali. Oh, itu yang menggambarkan banget ya. Benar juga sih. Benar. Tapi kalau misalkan ini kita berandai-andai dulu deh ya sebelum akhirnya masuk serius ke lagunya Dere nih ya. Yang sebenarnya udah masuk serius juga. Berandai-andai deh. Kalau misalkan ini adalah hari terakhir kamu di bumi. Bumi harus hancur hari ini. Serem, oke. What you gonna do? Nikah. Wah, astagfirullahaladzim. Gak mungkin. Wah, kalau itu saya. Bukan Dere. Kalau Dere, apa yang akan kamu lakukan ketika serem deh pertanyaannya, tapi oke. Mungkin kalau aku sih sebenarnya kalau aku mungkin coba kumpul sama orang-orang yang aku sayang yang bisa di reach aja sih. Sebenarnya mirip sama endingnya Don't Look Up, dimana mereka ya makan, ya gimana kalau kita tahu kita akan silam gitu ya udah interaksi seperti biasa aja, sampaikan ke orang-orang yang kita sayang kalau kita sayang ya, dan ya kalau mau silam ya silam aja udah. Oke. Jawaban yang ya emang seharusnya seperti itu. Iya sih. Harus sama kita punya orang yang kita sayang kan. Betul. Tapi kan kalau misalnya kejadian bener kan panik, Pak. Saya kalau orangnya panik nggak tahu mau ngapain, Pak. Kalau saya langsung membuat kerusuhan, Pak. Nyolong PS5 saya. Pak, Anda si repot tuh. Aduh. Oke. Itu masuk ke lagunya lagi deh. Di mana sini adalah kekhawatiran yang sebenarnya sudah diterangkan dan dituangkan oleh Dere secara jelas di surat terbukanya Dere ya. Yang ada di Instagram ya, di post Instagram ya. Oke. Dibikin bareng sama Kakak Tulus, terus rekamannya bareng sama siapa sekarang? Rekamannya atau produsernya gitu? Diproduseri Kak Petra Sihombing, tapi aku rekamannya nggak di studionya Kak Petra. Aku rekamannya di studio di Jakarta bareng Kak Tulus. Tetap didampingin sama Kak Tulus juga ya? Tetap aku butuh teman tukar-tukar pikiran kalau lagi rekaman. Suka ada nggak sih, kalau ini musisi kan biasanya mau rekaman ini udah bawa materi nih, mungkin hampir 100%. Tapi ketika udah mau rekaman suka ada nge-twist nggak waktu mau rekaman, ganti deh, nggak enak nih gitu. Jadi tipe yang kayak gimana? Atau tetap dari awal kayak ya udah gitu. Gitu. Kayaknya aku tipenya aku banyak ya udahnya ya, tapi bukan ya udah kayak ya udah kalau jelek ya udah gitu. Cuman aku sebisa mungkin pokoknya apapun revisi itu dipepetin di depan. Nanti kalau tinggal rekaman sejauh ini aku buat lagu itu ya kalau rekaman ya tinggal rekaman. Jangan ada yang tiba-tiba ini kurang ini gitu. Karena ntar dimarahin sama sound engineer-nya ya. Iya. Nanti di ini. Ya,
Dere lagi. Lau lagi. Nah. Tapi sejauh ini selalu lancar ya? Lancar. Itu kan lancar ya? Oke. Mantap. Dere mau tanya nih. Apa? Tuh? Aku tuh ini penasaran bingung sama artwork kamu, nggak bingung tapi juga kan berarti udah semua sisi Dere udah semuanya. Belum Mbak. Kan baru dari sini dulu. Iya. Dari sini. Betul. Agak nyamping dikit. Iya. Ya kan? Nyamping dikit. Ke sini. Betul. Akhirnya sekarang udah agak full nih. Iya. Kurangin sisi sini nih. Oh. Dikit lagi kena scamming pinjol nih. Nah, makanya nggak takut kok kamu kena scamming pinjol. Semua lo. Nanti kamu jadi artificial intelligence gimana? Oh, berarti masih ada satu single lagi nih. Oh iya ya. Sebenarnya ini dari tadi, ini jujur dari pagi aku interview sampai hari ini, itu pertanyaan yang selalu ditanya. Kayak, aku pengen jawabnya tuh kayak ada emang konsep, ini filosofis, karena ini aku mau begini sebenarnya, tapi sejujurnya nggak ada. Kita butuh jawaban yang filosofis. Kita butuh jawaban yang filosofis. Coba, ayo. Kalau tadi kan jawabnya pasti enggak ada. Jadi ini coba. Seakan-akan filosofis. Yuk. Karena mengikuti, sebenarnya karena aku tahu lagu yang ini akan judulnya itu Rumah, jadi mau dibuat kayak planet bumi yang berputar gitu, jadi kayak mau rencanain gitu ya, kan rotasi. Ya filosofinya jadi ternyata bumi yang berotasi ya? Betul. Konsepnya diambil dari bumi yang berotasi. Konsepnya global ya? Iya. Kan muter ya? Iya benar. Ya. Berarti besok ini ya, depan terus atas gitu belakang, terus nanti unyeng-unyeng ya. Dere tahu unyeng-unyeng nggak sih Dere? Ini kutub utara nih berarti besok nih. Kutub utara ya kan. Selatan di sini. Serem dah. Terus aku mau tanya nih, apa lagi? Dere, kamu nggak bikin Twitter apa? Enggak. Main Instagram udah cukup melelahkan, kayak kalau main Twitter nggak akan dibuka juga sih. Oh, tapi buat kalau misalnya dari apa ya? Ada tuntutan nggak kamu harus bikin Twitter gitu buat kepentingan musiknya, buat kepentingan chart kayak gitu? Marketing mungkin. Ada nggak pernah di gitu? Bikin Twitter dong, Dere. Iya nih. Ada nggak? Suka digituin? Enggak sih. Dan bersyukurnya maksudnya kakak-kakak di 321 juga kayak ya udah aja, kalau awalnya ditanyain kayak Dere punya Twitter nggak? Kalau kan pasti ya kalau rilis lagu itu kan pasti dipakai dan akan membantu untuk nge-blast gitu kan. Cuman nggak apa-apa juga sih. Aman. Oke, berarti asik nih. Asik. Teman-temannya Dere asik semua nih. Iya nih. Pokoknya bebas, ya modelnya ya. Konsepnya lebih ke cul. Dicul. Jadi kita masuk ke MV-nya deh. Iya. Cul itu bahasa Jawa dilepasin. Dilepasin. Dilepas. Oke. Dicul. Tambah satu kata. Kita masuk ke MV-nya yang sebenarnya nih kalau tertulisnya kan official lirik video. Iya. Ya kan. Tapi kalau aku ngeliatnya ini bukan sekedar official lirik video loh. Apa tuh? Tapi ini udah official video aja menurut gue. Apakah akan ada lagi official videonya gitu berarti? Sebenarnya benar sih. Aku senang kalau maksudnya kakak udah nangkep maksudnya. Soalnya emang kalau aku harapannya sih video musik pengen, cuman emang menurutku video lirik tuh udah pengen dikeluarin sekali terus cukup gitu. Makanya agak dibuat semi video musik, ada liriknya tapi tetap kayak dan kamu menggunakan ya aku main wayang gitu. Ya betul. Gitu karena jadi keingetan ya ada mungkin pernah dengar dari Peppermint Puppets dan teman-temannya. Ya. Nah, ya kan. Itu kalau pas pesta boneka gue pernah beberapa kali sering lihat model-model kayak gitu, terus ini dibawa di videonya dia itu. Wow. Ini agak menyimpang tapi aku belum pernah lihat langsung. Bagus banget ya? Lumayan. Enggak. Bagus banget. Mungkin someday kalau emang ada pertunjukannya kamu bisa nonton langsung kemari ya. Itu terbaik lah pokoknya. Terbaik. The best kamu akan
kayak gini nih. Tapi akhirnya Dere mengusung konsep Papacio atau wayang ya. Kalau yang lebih dikenal kita adalah wayang gitu loh. Kenapa wayang gitu akhirnya? Ya, apa hubungannya rumah, bumi dan juga wayang? Wayang buat Dere di musik video ini. Mungkin karena dari lagu Rumah sendiri, selain keresahan yang pengen aku kasih tahu juga ke teman-teman yang beri dengar, itu ketidaktahuan kan. Karena aku sendiri sebenarnya menyuarakan lagu ini, tapi sejujurnya aku juga masih banyak nggak taunya mesti ngapain untuk rumah kita, mesti apa yang mesti dilakukan cepet-cepet, apa yang sebenarnya terjadi sama planet bumi gitu. Jadi kenapa kira wayang, makanya seolah-olah memberitahukan ya aku taunya segini gitu, aku taunya segini tentang tumbuhan, aku taunya segini tentang apa yang terjadi di bumi gitu. Ya, karena memang sebenarnya sejatinya kita tidak pernah tahu segalanya, yang kita tahu cuma bayang-bayangnya aja kan. Makanya itu Pak. Ya, betul. Apapun itu menurut saya loh. Kenapa jadi serius banget sih? Nggak tahu. Jadi serius banget sih. Dari MP-nya Dere sendiri itu. Berarti selanjutnya buat lagu Rumah ini ada MV-nya nggak, atau buat Dere ya udah ini aja, udah cukup. Pengennya sih ada lagi ya. Ini aja udah cukup. Ini aja udah cukup. Kenapa Dere? Capek ya? Mager gitu. Nggak gitu dong Pak. Gitu ya. Tapi kenapa? Tapi kenapa dia akhirnya? Ya udah cukup aja. Udah cukup aja. Udah cukup aja di sini. Oke. Ini single keempat. Rencana album kemungkinan pasti ada lah ya. Pasti ada. Enggak. Ya kan. Dan ada kemungkinan single-single ini juga nanti akan jadi sebuah album juga pasti dari Dere sendiri. Yang saya pertanyakan adalah apa tuh Pak? Kalau ngelihat progresnya Dere ngeluarin single satu itu kan kayaknya baru kepikiran terus bikin. Oh, iya. Kalau aku ngelihatnya ya, aku ngelihatnya begitu. Jangan kalau album kan bisa dikonsep tuh. Ya. Dalam satu penuh gitu kan. Nah, punya ini nggak? Dia kayak takut nih nanti dari misalkan satu album ada 8 lagu, ternyata konsepnya pisah-pisah ceritanya gitu. Kalau album sebenarnya kayak aku beberapa kali dari tahun kemarin itu kalau interview bilang lagi ngerjain album itu, cuman sampai sekarang sebenarnya belum terlaksana sebenarnya. Cuman emang ngulik terus sih. Kalau aku sendiri spesifik nanti albumnya mau jadi kayak gimana itu belum bisa dibilang karena emang belum ada gitu. Tapi kalaupun nanti udah jadi, kepikirannya sih sekarang emang nggak ada yang kayak harus beralur, harus gimana. Intinya kayaknya untuk di album pertama harapanku apapun yang aku tulis berdasarkan pengalamanku gitu. Jadi personal gitu rasanya. Oke. Berarti lebih harapannya lebih intimate ya. Iya. Betul. Tapi Dere pernah nggak sih kamu bikin lagu yang bukan kamu kepikiran, jadi kayak kamu udah konsep sendiri, aku pengen bikin lagu tentang ini, terus akhirnya kamu berusaha gini. Pernah nggak? Kayaknya emang semuanya begitu. Lagu-laguku tuh nggak ada yang pernah dikonsepin banget. Lagi-lagi emang semuanya tuh kalau nggak spontan lahir dari ngobrol-ngobrol. Lagi serius lu dia. Kalau nggak spontan ya emang pengen aja gitu. Pengen aja malah. Oke. Tapi ada nggak pengenan dari labelnya sendiri kayak Dere bikin lagu tentang ini dong, apa gitu, ada nggak? Ada requestan gitu? Nggak ada sih. Semuanya ya. Yakin dari itu nggak ada sih. Nggak ada. Itu dong. Takut salah ngomong nih. Oke deh. Mungkin karena udah jam sekian juga ya Dere ya. Hampir terakhir deh. Betul. Okay. Apa sih sebenarnya yang harapannya Dere yang bisa kita lakukan dengan lagu ini ya, karena keluar menyuarakan tentang sakitnya bumi.
rumah kita ini, yang akhirnya sampai ke telinga kancah muda. Harapannya setelah mendengarkan lagunya Dere, kita bisa bersikap apa? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sebuah manusia yang punya rumah bumi nih, guys? Harapannya sih semoga, yang pertama pasti semoga pesannya bisa sampai dengan baik. Terus harapan kedua semoga bisa lagunya bisa jadi tempat, jadi apa ya, media untuk kita sama-sama belajar gitu. Karena kan kayak tadi aku bilang, aku banyak nggak taunya. Mungkin teman-teman yang dengar malah ada yang punya pengetahuan lebih, kita mesti ngapain. Jadi kayak semoga bisa jadi pengingat untuk aku, untuk teman-teman, saling mengingatkan untuk ujung-ujungnya mungkin aja kita bisa buat movement atau apa gitu yang untuk jagain rumah kita bareng-bareng supaya kita hidupnya panjang. Oke. Supaya kita hidupnya panjang ya. Betul. Dan sebenarnya supaya hidup buminya juga panjang gitu. Kalau bumi panjang, kita panjang. Betul. Itu dia. Oke deh kalau gitu, thank you Dere. Terima kasih Dere. Terima kasih. Semoga bisa main kesini lagi. Yes. Ya, kita kangen nih dengan suara Dere nyanyi live nih. Betul. Nanti kita langsung gaplay di studio ya. Pak, kok gaplay Pak? Enggak gitu dong. Ya. Kita cekik Pak. Sama aja, Remi juga itu. Oke, thank you Dere. Pokoknya sehat-sehat. Sehat selalu Dere. Sukses selalu dengan karyanya. Kita tunggu karya terbarunya, album ataupun EP ataupun single lagi. Betul. Kalau gitu saya Nara, love Jogja. Love Jogja Dere. Bye. Dadah.